Oke, halo semuanya. Jadi aku di sini adalah seorang mahasiswa semester 3 di kedokteran umum. Dan di sini aku adalah alumni gap year. So, di video ini aku ingin merimain diriku sendiri about my phase gap year yang aku udah laluin, dan juga maybe bisa menginspirasi beberapa orang dari kalian yang mungkin sedang bimbang di masa gap year ini. Oke, jadi kita mulai yang pertama. Oke, jadi yang pertama, waktu itu ketika about finding major that feels sweet for me, dan aku belum nemu ketika teman-temanku yang lain udah nemu. Jadi maybe ini cukup common terjadi di siswa kelas 3 SMA. Jadi dulu notabene-nya aku adalah salah satu siswa yang rajin kalau di kelas termasuknya, dan juga masih adalah 15 besar di kelas gitu. Nah, cuman di sini teman-teman lain udah pada nemu jurusannya masing-masing, mereka pengen jadi apa. Meanwhile di sini aku itu penuh dengan kebimbangan karena aku nggak punya satu jurusan pasti yang aku pengen gitu. Dan di sini aku berada di fase bimbang dan juga sedikit takut karena teman-teman lain udah nemu tapi aku belum gitu kan. Aku melakukan segala cara, bahkan aku tes-tes jurusan di web-web segalanya. Dan juga endingnya di sini saya mulai menemukan bahwa maybe I want to try to be a doctor gitu. Jadi akhirnya aku mulai memikirkan untuk apakah aku ingin masuk ke kedokteran umum gitu. Poin kedua di sini adalah take a risk. Jadi nggak dipungkiri bahwa di SMA aku itu sangat amat jarang atau bahkan belum ada yang jadi yang memiliki tujuan atau cita-cita menjadi dokter gitu kan. Nah, di akhir periode organisasi dan juga kelas 3, aku bertemu dengan beberapa orang, teman-teman, dan juga mungkin sebagian cutting, dan aku ditanya mau jurusan apa. Lalu aku memberanikan diri untuk mulai bilang kedokteran umum. Di situ beragam reaksi aku terima, dari yang bilang, "Oke, semangat." Lalu ada yang bilang, "Oke." Ada juga yang bilang, "Kenapa kamu harus jadi pilih kedokteran umum? Susah loh masuknya, nanti juga kerjanya panjang. Kenapa nggak yang gampang-gampang aja? Nggak usah dibikin susah hidup itu." Ada orang yang berkata seperti itu. Nah, di situ saya mulai merasa goyah kembali, dan setelah pergumulan panjang berdoa sama Tuhan, lalu aku memutuskan untuk berani take a risk. Jadi aku tetap memberanikan diri. Finalnya adalah mencoba kedokteran umum di tahun pertama atau lulus SMA ini. Namun ternyata melalui jalur SNMPTN, lalu SBMPTN, dan juga beberapa jalur mandiri yang aku coba, hasilnya masih belum ada yang lolos di kedokteran umum. Saat mandiri itu aku udah mulai merasa frustasi karena jujur kalau mandiri itu kan uang pangkalnya tinggi dan aku nggak pengen membebankan orang tua. Jadi yaudah aku jalin aja, tapi kalau emang nggak keterima berarti aku harus punya backup plan gitu kan waktu itu. Nah, ternyata nggak keterima semua. Lalu aku berbincang dengan orang tuaku mengenai keputusan lanjutan yang mungkin aku ambil gitu. Yang ketiga adalah starting new chapter, yaitu gap year life gitu. Di awal fase gap year, nggak dipungkiri aku ngerasa sedih karena kalau ngeliat Instagram itu teman-teman lain udah mulai PKKMB gitu kan. So, I choose to not open Instagram maybe udah selama 2 bulan karena biar aku mengurangi distraksi-distraksi yang sebenarnya teman-teman lain juga nggak salah karena kan itu bagian dari mengekspresikan diri mereka dan juga mungkin tugas-tugas dari kampusnya gitu kan. Jadi aku di sini memutuskan untuk rest sejenak, stop IG, jadi aku bisa lebih fokus sama diriku sendiri dan juga memutuskan ke depannya mau gimana gitu kan. Lalu setelah ngobrol dan juga take a rest 1 bulan, maybe aku nggak memikirkan apapun, akhirnya aku memutuskan untuk ikut Inten di Jogja. Di sini akhirnya aku diantar mamaku ke Inten Jogja melakukan tes awal masuk, lalu udah dapat kelasnya dan juga udah melakukan pembayaran. Dan di sini aku juga selain memutuskan untuk mulai Inten di Jogja karena aku bukan dari Jogja,
aku dari kota sebelahnya. Jadi aku starting less intense untuk gap year dan juga starting a new life, new chapter, yaitu aku mulai tinggal di rumah saudara. Dengan harapan karena rumah saudaraku ini di tengah-tengah, jadi aku bisa lebih mandiri dan gak merepotkan orang tuaku dengan cara aku naik motor sendiri untuk ke Inten dan juga pulang dari Inten gitu. Jadi aku mulai tinggal di rumah saudara dan juga mulai les Inten. Itulah chapter gap year life-ku. Chapter selanjutnya adalah what I do in my gap year life dulu. Jadi yang pertama aku les Inten, seperti yang udah aku bilang tadi, aku les Inten naik motor sendiri dari rumah saudara ke tempat les Inten di Jogja, di tengah kota Jogja, sekitar about 15 until 20 minutes OTW-nya gitu kan. Terus aku juga mulai tinggal di rumah saudara, dimana ini mungkin salah satu perubahan besar dalam hidupku karena biasanya aku terbiasa untuk ya udah anak SMA pada umumnya gitu kan. Nah, karena aku tinggal di rumah saudara, jadi aku merasakan aku harus lebih mandiri. Seperti contohnya timing kapan aku harus cuci baju sendiri, timing aku harus isi bensin, timing aku harus gimana, karena kan ingat juga bahwa kita di rumah saudara gitu kan. Lalu di masa gap year ini aku juga mengenal diriku lebih lanjut karena aku dihadapkan pada keputusan yang harus aku ambil, karena semisal memutuskan untuk berani naik motor sendiri ke Inten Jogja, lalu memutuskan juga untuk berani coba les Inten dan keputusan-keputusan besar lainnya yang terjadi di hidupku, yang mungkin aku sebelumnya mikir bahwa aku nggak mungkin bisa memilih atau mengambil keputusan itu, ternyata aku bisa gitu. Terus juga di Inten ini aku menemukan keluarga baru karena meet new people, karena kelasku kan kelas gap year, jadi kayak banyak isinya itu banyak siswa dari berbagai daerah di Indonesia, nggak hanya dari Jawa. Jadi kayak ada temanku cewek juga, dia bahkan naik bis 2 hari untuk sampai di Inten Jogja dan memulai perjalanan gap year life dia. Jadi aku juga di sini merasakan bahwa ternyata bukan hanya aku yang mengalami fase ini, dan fase ini tuh bukan sebuah hal yang harus disembunyikan, karena melalui fase gap year ini aku merasa aku lebih mengetahui mengenai diriku dan juga melihat dunia, karena sebelumnya tipe pertemananku adalah yang maybe belum terlalu beragam, karena paling pertemanan di sekitar organisasi dan juga teman kelas gitu kan. Namun di Inten ini aku belajar untuk ini kah pertemanan antar daerah, maksudnya kayak dengan tujuan yang baru, yaitu mengejar cita-cita masuk PTN. Jadi kayak belajar tipe pertemanan baru, lalu kayak mengeksplor tempat-tempat Jogja bareng teman-teman Inten, dan juga progres bareng responsi di Inten dan lain sebagainya. Di situ juga saling menguatkan, kalau nilai kita ada yang belum tercapai, kita saling menguatkan, bahkan mungkin belajar bareng-bareng dengan teman-teman yang dirasa cocok gitu sih. Lanjut lagi, jadi the feelings in the gap year life itu nggak dipungkiri bahwa every day we will have unstable feelings, karena seperti sebuah chapter yang ujungnya belum jelas, bisa jadi berhasil atau gagal lagi. Jadi everyday kita akan mengalami unstable feelings, karena di samping belajar nanti pasti masih ada waktu kosong atau bahkan sebelum tidur yang membuat kamu akan aku dulu merasa kayak am I choose the wrong way, or apakah aku harus mengubah jalanku atau arah hidupku gitu kan. Cuman aku di sini juga belajar about how to deal with the unstable feelings gitu. Terus nanti yang kedua, aku kemarin mungkin aku merasa gagal dan juga tertinggal dari teman lain, karena nggak dipungkiri bahwa di Inten itu ada progress tryout. Jadi nilai kita akan dilihat, dipampangkan, dan mungkin nilai kita tidak setinggi teman lain atau tidak memenuhi ekspektasi kita sendiri. Serta melihat teman lain yang sekarang sudah kuliah dan menjalani organisasi yang sepertinya seru gitu. Jadi kita akan merasa tertinggal dan lain-lain. Tapi itulah fase gap year yang aku bersyukur karena aku melewati fase ini. Selanjutnya aku juga kemarin mengalami takut gagal untuk
mencoba hal ini kembali atau takut gagal untuk kedua kalinya. Karena masa gap year gak dipungkiri kita membawa beban berat, bukan beban yang dilimpahkan orang lain, tapi rasa tanggung jawab yang harus kita selesaikan gitu kan. Jadi aku merasa takut gagal untuk kedua kalinya. Jadi aku mendekatkan diri ke Tuhan dan juga menyusun plan-plan. Selagi aku belajar, aku juga menyusun plan gimana caranya biar aku endingnya tetap kuliah dan tidak berakhir tanpa hasil begitu. Waktu fase pembukaan akun UTBK dimulai, di situ saya mulai menyiapkan plan-plan yang akan saya ambil. Jadi kemarin aku ambil ujian di universitas swasta jurusan farmasi karena tidak mau terlalu memberatkan orang tua uangnya supaya tidak terlalu banyak. Lalu di sini saya juga memberanikan diri SBMPTN untuk mencoba kedokteran umum lagi dan memberanikan diri memilih kedokteran Udayana di pilihan 1 aku gitu. Lalu saya juga udah mutusin bahwa apapun hasilnya di SBMPTN nanti, aku cuma mau mencoba jalur mandiri yang memang masih possible dan tidak memberatkan orang tua terlalu berat. Jadi aku mandiri juga daftar di UTUL UGM dan juga sepertinya dulu sempat unsut gitu. Dan di situ aku udah melalui tes dan lain-lain, lalu aku mencoba legowo dan sudah diterima di univ swasta. Jadi setidaknya aku juga udah lega sedikit karena pun nanti aku gagal lagi di SBMPTN, aku sudah dapat cadangan di univ swasta gitu. Yang juga bagus begitu. Lalu di sini saya juga udah belajar berdamai dan pasrah mengenai apapun hasilnya. Dan finally the day is coming. Jadi ada hari pengumuman UTBK udah tiba. Di situ aku udah pasrah dan aku coba buka akunku sendiri. Kemudian jeng jeng jeng. Hasilnya adalah ternyata aku diterima di pilihan 1ku. Jadi ya dengan itu my gap year life is ended. Begitu guys. Mungkin di sini aku juga mau remind aja buat diriku sendiri yang mungkin nanti ke depan merasa berat atau gimana karena perjalanan menuju dokter ini kan panjang. Jadi aku bersyukur karena aku sudah bisa melalui masa gap year-ku dengan cukup baik dan hasilnya adalah ternyata Tuhan membawaku ke FK Kedokteran Umum Udayana yang sebelumnya di tahun pertama aku nggak expect karena itu jauh gitu kan. Dan ternyata aku udah menjadi mahasiswa semester 3 di Universitas Kedokteran Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran, jurusan Kedokteran Umum. Dan di sini aku berharap bahwa semisal pun nanti I'm feeling down, I hope that I always remind how far I have done to be here, and then gak apa-apa, hidup itu berjalan. Yang penting kalau gagal bangkit lagi, jalan lagi sampai ketemu jalannya. Mungkin itu kalau dari kalian ada yang mau ditanya-tanya atau mungkin need some advice, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau enggak, bisa DM aku aja di Instagramku @gabrielfdla. Mungkin sekian dulu, terima kasih.